Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore hari. Syukran bi ni'matillah ja'ala hadza yaumil 'idil fitri wa akhiru ramadan wa awwalu syawal wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sama saya hormati, para alumni SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 ya? Iya. SMA Negeri 1 khusus angkatan 80. Saya cukup kaget karena di luar ketemu dengan guru tak. Masya Allah. Beliau masih ada di sana semua. Yang mana guru-guru ini? Ini beliau, kita siswa. Ini guru-guru tak. Ini semua guru-guru, Masya Allah. Ini rata-rata guru tak sekitar 75 ke atas. 40 dulu. Dan tidak-tidaknya satu kesyukuran karena guru-guru kita masih bisa melihat kita berkarya. Makanya dari dulu orang katakan itu guru tanpa tanda jasa. Cuma sayangnya di negara kita ini tidak ada guru yang dimakamkan di taman makam pahlawan. Iya, padahal mereka bisa jenderal, mereka bisa gubernur, mereka bisa wali kota, guru. Tapi kan kita susah. Kita masih ingat kalau guru-guru kita begini waktu tamat. Ada lagunya kan? Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu. Mana makan kini? Itu dulu. Hah? Sekarang anak-anak tidak ada semua anak siswa sekarang. Dibayangkan mati. Gurunya tanya Ki, Linda, ya Bu, kau sekarang udah kelas berapa? Kelas 6 SD Bu. Apa cita-citamu? Ya kalau saya punya cita-cita Bu, insya Allah kalau besar kau mau jadi suster, sekaligus saya ingin memiliki rumah sakit. Masya Allah, cita-cita yang mulia. Ditanya Wawan, kau apa cita-citamu? Apa dia bilang Wawan? Saya pun cita-citaku insya Allah saya mau nikahi Linda. Karena dia rumah sakitnya. Ini kan anak-anak sekarang. Dulu kita kan, apalagi guru-guru begini dulu, dah. Saya nggak tahu yang mana dulu paling kejam ini. Ada, Pasti ada. Nah, saya saja sekolah di SMA 5 ada guru killer. Dari sini. Saya dulu guruku satu yang paling kubenci lah, guru matematika. Paling jengkel kayak itu. Pertama dia topi masuk tidak pernah senyum. Masih dengan tatapan beringat. Oh ya, ketua mungkin sudah datang ya. Oh ya, jadi selamat datang kepada Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 5, SMA Negeri 1 Makassar, dan sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak biar kini dulu beliau ya, ikut juga kepala sekolahnya SMA Negeri 1. Alhamdulillah ya, jadi itu dulu di foto-foto dengan ketua. Jadi yang mau foto ibu ketua Sini, Pak. DPR. Dia tidak ada ya. Sini. Subhanallah. Iya double. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita kembalikan bahwa setelah kita lebaran kemarin, lebaran ini kan mengasuh jiwa kita semua. Hilanglah rasa dendam, hilang rasa dengki, hilang rasa yang namanya kesombongan. Yang ada itu nilai-nilai Ramadan. Karena Ramadan itu telah memberikan ilmu yang besar, sehingga setelah kita lebaran, kita berhalal bihalal. Halal bihalal ini kan bukan bahasa Arab. Ini murni
bahasa Indonesia yang orang coba-coba Arab-Arabkan. Kalau orang Arab lihat, bingung Ki. Apa kata orang Arab? Apa Indonesia halal bihalal? Dia bilang, apa itu di Indonesia halal bihalal? Dia bilang, apa lu kata orang bilang. Dia bilang, dia tidak ada itu dalam bahasa Arab. Iya, karena kau bahasaan. Kita di Indonesia banyak bahasa kan? Hampir sama, beda artinya, apalagi di Makassar. Coba nih kalau kita mau ke Parepare, tulisannya Parepare. Iya. Tapi kalau kita orang Makassar tanya, oi, apa tuh Parepare? Beda itu. Parepare, kalau kota. Parepare, apa kau buat? Iya, makasih. Tulisan sama. Bahasa Indonesia mungkin disebut dengan homopon. Apa bunyi sama, tulisan sama, beda arti. Mau kopi mana? Pare-pare. Apa lu bikin itu? Apa lu pare-pare? Tulisannya sama, beda arti. Masya Allah. Yang bahaya itu kalau semut merah. Bahasa Bugisnya apa? Dere-dere. Kapan lu kasih di koma-koma selesai? Lain yang tidak. Itulah bahasa kita, makanya alhamdulillah jangan kita pernah malu dengan bahasa jangan kita pernah malu dengan orang Bone. Bahasa Bone ku. Kalau perlu kalau menelpon ku ambil lokasiku di mana ku ini. Coba kita baca bukunya Jenderal Yusuf almarhum. Saya baca bukunya Jenderal Yusuf. Di situ ada kalimatnya dengan dialek Bonenya, dia berkata kepada prajuritnya, hei prajurit, kenapa kau tidak senyum sama Tuhan? Lamanya orang melang-lang duane. Belum lagi Yusuf Kalla, lamanya ditinggal 10 tahun, 2 kali jadi wapres. Tidak bisa naroba bonenya. Lebih cepat, lebih baik. Orang Jawa tegur, Pak Wapres izin. Nopo? Isi loh, bahasanya salah tuh Pak. Kapan Jawa kok? Bukan baik Pak, baik Pak Yusuf Kalla tetap tahu lebih cepat lebih baik. Apa kata Pak Yusuf Kalla? Kau Jawa jangan ngomong gitu loh. Orang Jawa sendiri salah bahasanya. Coba diputar televisi dulu dengan Ki Soeharto. Soeharto kalau ngomong lebih hancur. Saudara, sebangsa dan setanah air dalam penentuan tentang garis besar haluan negara, maka perlu diadakan tentang pembentukan. Masya Allah. Jadi kan tidak usah kita orang boleh, ayo orang rapang pertahankan kurapanmu. Yang kau malu dengan suara besarmu. Orang Boni memang enak kedengaran, buang Andre gitu. Tapi coba kau kesidap, lo kok kayak mana kau dulu? Tapi tidak bisa disalahkan. Kenapa? Itulah bentuk dialek kita bersama. Bersyukur alumni SMA Negeri 1 karena punya ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun dia seorang Kartini, alhamdulillah. Indonesia juga ini kan pernah megah, pernah berdiri tegak, pernah menempatkan keharuman dari seorang wanita. Pejuangnya adalah Raden Ajeng Kartini. Maka muncul lagi Cut Nyakdi, baru muncul lagi Cut Mutia, tapi hancur lagi perempuan gara-gara Cut Tari. Betul? Hancur lagi itu predikat perempuan. DPR RI perempuan pemimpinnya, DPRD provinsi masih perempuan. Insya Allah mudah-mudahan 2024 masih perempuan yang menjabat sebagai ketua DPRD provinsi. Tuhan doakan ini doa. Ya alhamdulillah. Tinggal didoakan juga mudah-mudahan. Karena setelah meninggalnya kemarin anggota DPR RI Muhammad Rafsel Ali, terus terang saya kan staf ahlinya. 2019 saya konsultan politiknya sekaligus saya ketua tim pemenangannya. Hampir 2 bulan saya bekerja dan saya sempat menundukkan beliau menjadi anggota DPR RI. Tanggal 8 April kemarin saya lagi dinunukan. Malam dia telepon kan, bro, kau di mana? Siap Mas Bro, saya lagi dinunukan. Kapan balik? Senin. Lama sekali ku bos. Kenapa Ki? Mau Ki buka puasa dulu, panggil kurang 500 orang. Wow. Di mana? Hotel Artama lah. Oh boleh. Sudah bikin pesan di sana? Belum. Makanya ku telepon Ki. Oh wes, saya telepon.
Teleponlah. Pertama, saya pesan tanggal 10 untuk buka puasa bersama dengan kapasitas 500 orang. Jam 12 malam dia telepon lagi. Ay bro, batal yang ku di situ. Sudah bertelepon ki, yang maki di situ. Bawa mi ke rumah, makanan mau dibawa. Maksudnya cateringnya itu hotel, bawa aja ke rumah. Karena alasannya banyak orang. Ternyata besok pagi jam 9:10 saya ditelepon oleh staf ahli yang satu. Pak Ustadz, di mana Ki? Menunggu apa? Dengar kabar Ki. Kabar apa? Meninggal Bapak. Bapak siapa? Bapak pulang meninggal. Dia bilang, Pak absen. Jangan kau main. Dia tidak kolkak. Lah, ilasi lagi. Mulai di situ saya pegang handphone, saya berpikir, ya Allah, singkatnya ini kematiannya. Semalam masih terngiang di telingaku, jangan kau di situ, bawa ke rumah supaya banyak orang. Ternyata banyak betul orang. La ilaha illallah. Prosesi pemakaman, mayat dikasih bermalam karena 3 orang ditunggu. Bapaknya, karena ada jadi pulau di Selayar, adiknya, Bupati Selayar, dan saya selaku ketua timnya. Keluarganya bilang, kau dulu makamkan sebelum ada Harley. Saya dipaksa pulang, terpaksa saya pulang. Saya pakai speed dari Nunukan ke Tarakan 2,5 jam. Tiba di situ naik pesawat lagi, saya hampir bersamaan tiba dari Selayar Pak Bupati dengan bapaknya. Kira-kira jam 4:30 sore kami semua merapat di rumah duka. Itulah kematian. Kita bersyukur masih sehat-sehat ya, guru-guru teh. Masih ingat murid Ina. Dulu kan namanya Ina. Kalau di absen orang tak Ina Kartika. Saya bu. Subhanallah. Dulu kan guru-guru absennya itu nikmat. Begitu kita 1 kali absen hadir bu. Dan memang kita dulu paling sopan sama guru. Baju di SMA 1 jangan harap mau keluar. Kancing baju jangan harap mau terbuka. Rambut jangan sampai menaruh di sekitar yang namanya leher baju. Ini omset ini. Untuk pemakaian. Masya Allah. Coba tapi coba lihat sekarang murid-murid. 3 hari tidak pernah masuk sekolah. Gurunya datang cari di rumahnya. Begitu dia lihat gurunya datang, lari disembunyi. Dia panggil neneknya, nenek sembunyi juga. Kenapa sembunyi lah guru itu? Iya, tidak masuk ke sekolah 3 hari di sekolahku. Kenapa? Kumumkan bilang meninggal nenekku. Ini sih super ngajar betul sekarang. Ini situ sekarang kan macam-macam. Kita dulu deh apalagi kalau kepala sekolah yang dapat itu, wow. Begitu takutnya kami dengan guru-guru, tapi apa hasilnya? Semua keberhasilan kami raih. Ternyata banyak guru tak masih gelar BA, tapi muridnya sudah profesor. Banyak guru tak yang masih naik motor Honda, tapi muridnya sudah pakai Alfa. Pernahkah kalian meneteskan air mata melihat mereka semua? Karena di dunia ini selain Allah, 3 yang perlu kita terima kasih. Yang pertama orang tua, kedua guru, ketiga itu teman. Jangan pernah lupa ini yang 3. Pertama orang tua. Makanya Allah gambarkan, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Izin bu ketua, bapak masih hidup? Mama? Dua-dua sudah tidak ada. Izin. Pernahkah kita pakai baju kebesaran sebagai ketua DPRD dengan pin yang ada di sini, yang setiap hari menjadi kebanggaan kita, datang ke ziarahi ke makamnya? Pernahkah kita tetesi air mata di sini? Ayah, saya sudah jadi ketua DPR. Kita kadang lupa, Pak. Kita kadang naib ini anak. Kita raih kedudukan begitu tinggi dalam kehidupan. Tahu tak? Itu karena doa mereka. Itu karena doa mereka. Orang tua yang setiap saat, apalagi waktu kuliah, kita orang apa bu? Baru. Waktu kuliah bapak di sini apa di Barui? Oh di sini ya, tinggal mamanya di kampung siapa?
Banyak tuh. Bayangkan waktu mama tinggal di kampung, apalagi di Sopeng, tahun 80-an belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada ATM. Kita kuliah di kampus, Pak. Begitu 1 tahun kita tinggal di Makassar, saya memang tidak tahu Kak menulis, tapi kalau bicara paling fasih. Makanya teman-teman kuliahku itu dulu kalau mau tulis surat, saya tidak panggil. Hari tulis surat dulu, tulis bagus. Dia menulis sih, saya jalan-jalan ya. Tulis bagus itu. Kepada yang terhormat, ayah bundaku di kampung halaman. Ayah, garis miring kok. Ibu, betapa rindunya anakmu di kota Makassar. Saya tinggalkan kampung halaman demi untuk mencapai akan cita-citaku dan keinginan. Saya tidak akan pernah lupa ki ayah ibu. Saya tidak akan pernah abaikan apa perintah dan petuah. Tapi setiap hari saya makan, saya teteskan air mata karena masakan di sini beda dengan masakan tak. Tapi ibu harus tahu, di Makassar ini 1 tahun mak tinggal di rumahnya orang. Nah besok ada ki ibu kosku, cari ki uang kosku. Kalau ibu tidak kasih kak, maka diusir kak. Maka tiba ini surat di Sopeng, di Baru, di Bone. Begitu ibu baca di surat, terikat aku. Ini ibu nak, tak baju golongan aku makan. Suaminya pulang dari sawah bawa cangkul, lihat istrinya, makan apa tadi? Aduh, makan aku. Yakin nak gayanya bapak? Biasa itu biar gitu. Tapi itu acting nak. Ibu pikir kok cengeng, sebenarnya kami laki-laki lebih cengeng. Cuma kami jaga wibawa. Kami jaga wibawa. Begitu bapaknya, kita seramu. Biasa ya. Sama nih. Begitu istrinya masuk dengan derayan air mata, tahu suami tak belakang istrinya, apalah ini. Ternyata bapak tak lebih menangis. La ilaha illallah. 5 tahun kami kuliah di Unhad, 5 tahun kami kuliah di Umi, 5 tahun kami kuliah di 45, 5 tahun saya kuliah di IN. La ilaha illallah. Begitu di wisuda kita di ruangan auditorium yang ber-AC, mereka di luar di bawah tenda dengan panas terik panas matahari. Ayah datang dari kampung dengan jasnya pakai lagi dasi kasih belah. Kedengaran dari mic ini nama kita disebut wisudawan dengan nama Ina Kartika Sari. Maka ibu tak itu jeli-jeli kasih nak pasti naik di begitu kita jalan di depannya rektor, cuma bengkokkan sedikit badan, tali yang bergantungan di sini dipindahkan oleh rektor, maka dia di luar berdua lagi. Dan dia bukan menangis biasa, nangis bahagia. Subhanallah. Sekarang keberhasilan apa lagi yang kita mau gapai? Ibu sudah jadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu sudah jadi orang yang hebat di Sulawesi Selatan. Tapi pernahkah ibu datang di makamnya mereka berdua dengan pakaian yang dokter di sini mana baju putihmu, yang jaksa di sini mana togamu? Kalau saya kan ustaz pasti pakai baju koko. Bukan. Makanya kalau saya itu kadang ingat ke gunung bapakku tuh, saat itu lagu ambil ayah. Tuh nangis tomleng di rumah kalau nyanyi lagi ayah dengarkanlah aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. 1 bulan Ramadan kemarin, pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu menengadahkan tangan di hadapan Allah mendoakan ayat ibu? Jangan sampai kita cuma sibuk ngurusin buka puasa bersama.
Lah demi kepala sekolahnya SMA Negeri 1. Ini kalau beliau kakak kelas tuh di SMP, dia kelas 3, saya kelas 2. Makanya kalau aku panggil itu tidak perlu disebut kepala sekolah, Kanda. Waktu anggota DPR itu Bu, kalau bulan-bulan baru tuh dapat seorang di kantor, Kanda, Fatimah. 3 orang Kanda, 2. Ini Kanda. Subhanallah. La ilaha illallah. Makanya saya juga minta doa dan dukungan tanah. Periode 2024 saya mencoba masuk jadi calon anggota DPD Provinsi dari Makassar A untuk Partai Persatuan Pembangunan. Saya I will make to partai. Jadi saya mau Kak Haji berdua. Mudah-mudahan ketemu Kak Ibu Ketua di sana dan dia masih ketua. Kecuali jadi wakil gubernur, ya Allah wa'lam bisawab. Boleh jadi. Ini hari masih jadi ketua DPR. Ternyata perpolitikan ke depan mencari wakil susah. Ada masanya ya alumni SMA 1 hampir 20.000. Masa alumni SMA Negeri 1 kalau beliau jadi calon wakil gubernur misalnya, kalau kalian lari suara apa mau itu? Iya, berisiko. Begitu ada kegiatan ada di sini Pak Ketua bawa proposal. Begitu orang masuk dia sini pilih. Ini saya kadang itu kalau di alumni yang ada alumninya yang sedikit naik, ayo kita berikan dukungan dan sokongan buat mereka. Karena kalau beliau jadi orang nomor 2-nya sukses, Allah ya. Bukan bangga, saya lebih bagus. Kenapa? Karena begitu dilantik, saling kalau tidak panggil kau baca doa. Salah kalau tidak panggil kau baca doa. La ilaha illallah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan kita kembali. Buat apa kita berhalal bihalal sama-sama ini kan sama-sama dihalal bihalal. Orang Arab kan bingung betul. Orang Arab itu tidak ada bahasanya awal dan akan sama di belakangnya. Nah, coba buka Quran. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Kalau hatimu sakit kata Allah, aku tambahkan penyakit di situ. Maradun ke marada, padahal tujuannya sama, sakit. Makanya orang bingung orang, tapi kan Padul Yaman. Kenapa mesti ada halal bihalal? Dulu waktu kita kecil-kecil itu lebaran prasangka 1 minggu. Karena bawa ki memantak siara-siara. Assalamualaikum, tangkap Haji Masuki. Siapa itu? Anakku ini. Cantik, nying. Siapa namanya ini? Ina. Masih banyak itu kecil. Saya kan cerita dulu ini. Cantik, putihnya. Itu dulu kan. Begitu kita pulang, tante bau ini kasih lagi uang. Tak 20 rupiah. Bang datang. Masya Allah. Dan itu tidak akan bisa terlupakan di benak pikiran kita. Sekarang karena penuh dengan kesibukan, nuansa kehidupan kota sudah berubah. Ada di kompleks ikau tong, inak ketong. Saya ceramah di kompleks Petalani itu yang termahal, Mutiara. Bila makmur dulu yang punya rumah Ustaz mulai begitu, aku mau dimulai dari 5 lagi. Tidak orang sini datang. Pasti saya bilang lain kali Bu, kalau beli di rumah, yang dibeli di sini. Apalagi kalau anggota DPR loro-loro nanti suara. Bisa nggak bisa Ibu Ketua di bawah di baru? Oh iya, nanti saya kasih suara di Maros. Gimana keluarga kamu di mana? Karena ada besarku, ada kakakku, ada sepupu 1 kali. Orang Maros kalau bicara kan enak kan? Coba kita dengar Andre Gurunta almarhum Kiai Haji Sanusi baca. Kalau dia ceramah baru dia pakai ke alam Maros. Hadirin jemaah yang sama saya hormati, kita semua datang berkumpul untuk berhalal bihalal. Maknanya adalah untuk silaturahmi, hilang kesombongan. Jangan pernah kau punyai sifat
ketamakan. Kiai itu kan nikmati. Jadi alhamdulillah. Setidak-tidaknya kami jangan pernah tidak berterima kasih kepada ayah ibu. Berapa anak kamu? 3. Kita mah berapa anak? 3 juga. Sedikit semua. Kita berapa anak kamu? Enggak ibu. Maksudku ini saya 3 kali Bu ini jadi ketua DPR. Kita berapa? Kita berapa anak? Bu, ketua kepala 5, top. Kalau memang ada 10 itu saya juga 5 anak. Kalau mau tambah jadi 6 kecil ibu. Biar songkokku kubuang ke istriku. Kenapa bisa Pak Ustaz? Karena itu gimana aku ya? Saya tanya kenapa berapa anak? Karena saya mau sentuh lagi jiwa yang kedua. Sakit nggak waktu melahirkan? Kenapa ditambah terus? Ya Allah. Kalau itu ibunya, ibu ketua ini, yang mau lahir ini ibu ketua. Namanya, mata, mati nggak ya? Ini mamanya ibu Ina dah. Yang mau lahir ini ibu Ina. Masya Allah. Air mata mengalir, keringat dingin pun yang namanya bercucuran plus darah sebentar akan berhamburan menahan rata kaki. Begitu kita lahir dengan suara bapaknya ibu nak di luar saja syukur. Alhamdulillah sudah dibersihkan dong. Keluar ke suster digendong ibu Ina masih bayi. Dia dari top skor ini. La ilaha illallah Tuhan. Jadi sebentar kita doakan khusus di ulang tahunnya beliau yang ke-28 tahun. Coba bayangkan ibu Ina ini lahir, nah ini hari tuh. Begitu dia kedengaran suaranya, maka bapaknya di luar sujud syukur. Keluarlah suster cari bapaknya. Tapi anak laki perempuan, la ilaha illallah. Maka ayah tak kalian digendongan. Ini dia cuma teriak suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bapak pasti nangis. Dia nangis bukan karena apa? Bahagia. Dia pandang putrinya. Dan kala itulah ibu Ina teriak dengan teriakan. Jangan salah kafra bahwa itu tangisan, tidak. Itu dialog antara cakapan ayah dengan seorang anak, di mana anak mulai berkata sama ayahnya, wahai ayahku, teteskan air matamu di pipiku ayah. Hari ini saya merasakan air mata itu ayah, karena satu saat engkau akan pergi meninggalkan kami dan air mataku akan tetesi wajahmu. Itu terbukti. Begitu dikomatkan telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Disitulah anak itu berucap, ayah, ucapkanlah kalimat terakhirmu la ilaha illallah, karena di akhir hayatmu sebentar aku yang akan mentalkinkanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah terbukti dalam kehidupan. Kita dibesarkan, dibelai, dimanja, disanjung-sanjung, disekolahkan, dengan doi. Kayak mana doi? Kita ngambil uang di mana? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 5 tahun kita kuliah, 17 tahun. Tangan ini ke orang tua, ma. Pagi-pagi, ma. Sore-sore, ma. Lusa, ma. Bulan depan, ma. Sampai 17 tahun, ma. Makanya izin Ibu Ketua, saya waktu masih anggota DPRD Kota Makassar, saya sudah bernazar sama istriku satu, nah, kau bisa marahikan di hadapan orang banyak, kau bisa sobek-sobek paduku di hadapan orang banyak, tapi satu permintaanku, jangan kau pernah air matanya ibuku mengalir karena sifatmu. Kapan kau kalirkan air matanya ibuku? Sebagai orang takalar saya punya prinsip, sampai-sampean bayinya, sampai-sampean kau doa. Istriku boleh ku ganti, nah. Apalagi kalau ku baca-baca lagi kurus semangat agak leso. Oh,
Kadaeng laku baca apakah surat nu naku barusu antamak dirupang. Laku papasik naik kanyingku. Kedona kanyingku awin nawana ilinda. Tapi itu dulu. Alhamdulillah. Makanya selama 5 tahun anggota DPR ada satu amplopku itu segini tingginya. Ini khusus mamaku. Detik terakhir saya jadi anggota DPR, saya bukakan lembaga. Wah, mau ki sembarangan ini. Mau apa? Mau ki. Mau apa? Jauh maki dulu. Mau ki. Apakah itu? Lambangku mah. Mau ki. Kalau kasih kan, bukan jawaban ini. Mau ki tidak? Mau kah iya? Ambil ki. Di belakang rumah, cari ki itu pada dek gulai. Maksudmu? Mas itu mas 10 gram. Tiba-tiba mamaku ngomong, ini kecil kina itu kalau 10, itu tambahin lagi 20 gram. Karena saya dulu 5 tahun banyak lambangku 10. Karena pada saat setiap tahun kita dapat 2. Sekarang itu satu kali. Ya, dan pindah lagi dulu 10 jadi 100 gram. Sampai sekarang di rumahku masih ada 7. Oh, cuma kasih sekolah kemarin. Ada yang pakai daya. Banyak kasih masalah, tanpa masalah. Ya, sengaja dikutanya kan ada yang minat tuh. Tuhan Allah. Nah makanya hadirin yang dapat dimuliakan oleh Allah, itulah ayah ibuna. Lewat yang kedua kita kembali ke orang tua kita yang namanya guru. Makanya Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahkan tertulis kembali oleh Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Budi. Hamka berkata begini, kalau ingin mengetahui dirimu, maka yang kedua, karena yang satu itu pelajari kata-kata musuhmu, yang kedua cari ke guru yang lebih tinggi ilmunya dari kalian. Beliaulah semua yang hadir ini hari. Alhamdulillah, saya perhatikan tadi waktu beliau makan, kasihan di belakang situ makan jadi guru-guru apa dong? Guru ayam semua. Nah ini saja siswa adalah banyak macam. Apalagi beliau saya tanya, Pak saya nama apa Pak? Pak malah saya tanya ini berapa umur tak Pak? 75 ada. Sambil murid ini semua tak lah. Masya Allah. Mudah-mudahan sebentar pulang ada kenikmatan tersendiri yang kita bawa. Karena beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa engkau memberikan tanda jasa, maka dia tidak akan pernah memiliki akan apa-apa yang disebut jasa. Kita dapatkan meraih ijazah karena mereka yang berjuang. Subhanallah, sehat semua. Ibu juga guru. Oh bukan, saya kira guru juga. Kalau banyak juga kan guru. Saya guru-guru kuno. Yang lucu itu, saya di takziah. Saya tidak tahu bila guruku dia meninggal. Saya duduk nih, boleh guruku kayaknya guruku di SMA ini, Pak Matanite. Boleh Sakti, ada Pak Taju. Pak Taju, Pak Ustaz. Kamu siapa meninggal Pak? Woi, kau nak tahu? Tidak. Gurumu siapa? Pak Hatib. La ilaha illallah. Ternyata guru dia meninggal. Saya ceramah apa boleh buat karena tak kalau dulu nak transfer tuh. Tapi kasih kembali ke dalam tuh. Nah sekarang memang saya kalau ceramah itu saya lebih suka ditransfer daripada langsung. Makanya saya pernah ada masjid satu, saya pernah telepon. Kalau masih begini amplop, saya tidak mau khotbah di masjid. Kenapa Ustaz? Banyak. Di antara sekian masjid, dia tipe terbanyak karena khotbah Jumatnya 750.000. Tinggi sekali itu. Tapi kenapa Ki? Kuliah apa bos? Masa warna wal 5.000, wal 2.000? Kuliah apa Ki? Saking jengkelku, tiba kan di warkop di Pontiku, saya cuma nunjuk dari ujung sana sampai meja sana, aku yang selesaikan. Saya bilang Ustaz, nah habis lo mau yang mau rokok ambil kok. Tak kalau hancur main hati. Masya Allah, betul. Serius tak? Bukan cuma yang pulang itu begini teman lah. Malah tak. Masya Allah, sekalinya sudah aku bayar dia hampir 1 juta kepo. Tapi kan hari ini malah jadi ujian terakhir.
Biasanya itu kan ganti rugi lebih besar daripada ruginya. Hadirin yang dapat dimuliakan oleh Allah, yang terakhir itu supaya kita semua silaturahmi begini kita jaga. Alhamdulillah, makanya saya bilang dari awal tidak salah diangkat Ibu Ina sebagai ketua IKAH alumni SMA Negeri 1, dan Alhamdulillah untuk angkatan kita 80 menghadirkan beliau, dan insya Allah beliau sebentar akan berikan sambutan. Izin pun karena kita tadi belum datang, saya ceramah bagi dulu, habis ceramah baru dia sambutan. Setelah sambutan mungkin saya bawakan sebuah lagu buat kita dihibur. Lagu ini era-era 80-an pasti ibu semua hafal, dan saya mulai ibu juga nyanyi. Oh mantap. Sekian dan terima kasih. Izin mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilapan, mohon maaf segala bentuk ketersinggungan. Sehat hati semua, amin. Jadi khusus ibu ketua sehat hati, dan insya Allah kita doakan beliau semoga kelak beliau masih menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Atau naik kelas tidak DPRD? Oh enggak, kalau tidak kita doakan saja supaya dia masih jadi ketua. Iya, aku lupa. Jadi hari ini juga beliau ulang tahun, kita doakan dulu ulang tahunnya. Saya mohon kita sama-sama memejamkan mata sambil kita berniat dalam hati, ya Allah, semoga saudara saya Ina Kartika senantiasa Allah tambahkan segala bentuk kenikmatannya, amin. Niat untuk beliau kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyatil hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka salama ya Allah, salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, sore hari ini ya Allah, kami semua hadir di tempat ini menengadahkan wajah dan tangan kami ke hadirat-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, kehilafan kami yang kami lakukan dan kerjakan dengan sengaja atau tiada kami sengaja. Di antara kami ya Allah, Engkau anugerahi mahkota ratu yang sangat besar dalam hidup kehidupan kami bersama, akan saudari kita, Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga mahkota ini ya Allah senantiasa bertancap di atas kepala beliau berkat izin-Mu ya Allah. Di usianya yang setiap saat bertambah ya Allah, Engkau anugerahi ia rezeki ya Allah, Engkau anugerahi ia kesehatan ya Allah, Engkau anugerahi ia kebahagiaan ya Allah. Kami para rekan-rekanitanya hanya mampu mendoakan beliau, hanya mampu berucap di hadapan-Mu ya Allah, lindungi ia dari segala bala-Mu, musibah-Mu, dan segala fitnahan hidup dan kehidupan ini. Jauhkan almarhum, jauhkan beliau ya Allah dari segala apa yang disebut dengan siksaan-siksaan dunia. Almarhum untuk ayah ibunya ya Allah, Engkau selamatkan ia di alamul kubur. Saya yakin ya Allah, ayah ibu mereka ya Allah akan merasa bahagia menatap melihat anaknya ya Allah dengan jabatan yang emban sekarang ini. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fil azabil qabr wal fitnatil qabr, wa a'udzu bika minal fitnatil mahya wal mamati almarhum wa almarhumah ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami yang hadir di sini semua di sini ya Allah, para alumni Semansa 80 ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Semoga tahun depan kami bisa berduduk masih bersama dengan teman-teman kami. Semoga tahun depan ya Allah, kelak kami masih bisa bercanda ria dengan beliau-beliau ini ya Allah. Sehatkan badan semua ya Allah, dan terima doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf segala bentuk kesalahan kehilafan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.